Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan saya, Mulikah SPD, guru biologi di SMA Negeri 1 Mijen sekaligus calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya memaparkan tugas 1.4.A.9 aksi nyata modul 1.4 budaya positif, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek saya dari kelas 05.042D. Untuk fasilitator saya adalah Bapak Mugio SPD MPD dan pengajar praktek saya adalah Bapak Suyanto SPD MSI. Tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan 1.4.A.9 yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Untuk rangkaian pelaksanaan aksi nyata terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah refleksi. Untuk tahapan yang pertama dari aksi nyata yang saya laksanakan yaitu perencanaan, di mana di sini saya membuat perencanaan sesuai dengan petunjuk yang ada di LMS, yaitu yang pertama mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas saya sesuai yang dibuat di tahapan koneksi antar materi. Kemudian yang kedua yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan saya yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Untuk yang pertama yaitu mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas saya sesuai yang dibuat pada tahapan koneksi antar materi, yaitu yang pertama latar belakang dari apa yang sudah saya buat di koneksi antar materi, yaitu banyaknya peserta didik yang tidak mematuhi tata tertib sekolah, terutama dalam kerapihan dan mengenakan seragam sekolah, di mana masih banyak peserta didik yang bajunya keluar baik pada saat jam pelajaran maupun pada saat istirahat. Beberapa peserta didik mengenakan topi di kelas pada saat KBM berlangsung dan memakai model celana yang tidak sesuai dengan model celana yang ditetapkan pada tata tertib sekolah, serta peserta didik bermain game menggunakan ponselnya pada saat KBM berlangsung. Untuk tujuan dari pelaksanaan aksi nyata ini sesuai dengan yang saya buat di tahapan koneksi antar materi, yaitu yang pertama, terwujudnya disiplin positif dalam mengenakan seragam sekolah dan keaktifan peserta didik selama mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk pola ukurnya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mempertanggungjawabkan terhadap perubahan perilaku. Yang kedua, terbentuknya karakter peserta didik dalam mewujudkan disiplin positif. Untuk lini masa, tindakan yang akan dilakukan yang pertama adalah membuat rancangan program kegiatan, yang kedua mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, yang ketiga berkolaborasi dengan rekan sejawat, yang keempat merancang pelaksanaan kegiatan, yang kelima mensosialisasikan budaya positif di sekolah, yang keenam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rancangan yang sudah saya buat, dan yang ketujuh adalah mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah
menyiapkan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan. Yang ketiga, spanduk kegiatan. Dan yang keempat, anggaran dana yang disetujui oleh kepala sekolah untuk pelaksanaan kegiatan. Berikut adalah kasus yang saya temukan di sekolah, di mana di sini ada 3 kasus yang saya temukan selama saya melakukan aksi nyata di sekolah, yaitu peserta didik tidak mematuhi tata tertib sekolah, terutama dalam kerapihan dalam mengenakan seragam sekolah, yaitu baju keluar dan model celana yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, serta bermain game menggunakan HP pada saat KBM berlangsung. Dari kasus tersebut, kemudian di sini saya membuat rancangan program kegiatan. Kemudian saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah terkait dengan rancangan kegiatan yang sudah saya buat. Untuk selanjutnya, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Dan selanjutnya dilanjutkan pada tahap yang kedua dari aksi nyata yang sudah saya lakukan, yaitu penerapan. Pada penerapan aksi nyata ini, saya melakukan atau membentuk kesepakatan dan keyakinan kelas bersama dengan murid yang ada di kelas yang saya ampu. Kemudian dari kesepakatan dan keyakinan kelas tersebut, anak-anak atau murid saya suruh untuk menempel keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama pada ruang kelas, yaitu dengan menggunakan kertas berwarna yang kemudian saya suruh menempelkan pada dinding atau ruangan kelas. Kemudian yang kedua masih pada tahap penerapan, yaitu penerapan segitiga restitusi dari kasus yang sudah saya dapatkan tadi. Kemudian di sini saya menerapkan segitiga restitusi, di mana terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian yang kedua dari petunjuk atau sesuai petunjuk di LMS pada aksi nyata ini, yaitu saya membagikan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkannya kepada rekan-rekan saya yang ada di sekolah yang tergabung dalam MGMP sekolah, di mana saya melakukan diseminasi budaya positif yang tepatnya saya lakukan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 bertempat di SMA Negeri 1 Wijen. Dan kegiatan ini sudah saya dokumentasikan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Wijen, Ibu Hajah Mustaqim SPDMPD. Yang kami hormati narasumber kita Ibu Monika SPD, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Wijen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga di kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif sekolah. Yang kedua, salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana kita selalu menantikan syafaatnya dari dunia hingga akhirat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah
sambutan dan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif. Yang ketiga adalah paparan materi yang keempatnya adalah bentuk. Untuk mengawali kegiatan saat ini, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara kedua, yaitu sambutan, pengarahan, dan sekaligus membuka acara ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo yang bersama kamu berdiri di tempatnya ini. Yang saya hormati Pak Kusnanto selaku pembawa acara, Ibu Mulika selaku presenter deputi seminator tentang modul 1A budaya positif. 1.4. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur dari Allah SWT yang mana sampai dengan siang hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kesempatan untuk mengikuti kegiatan yang menurut saya sangat bermanfaat ini, diseminasi budaya positif. Masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Sholawat serta salam mari kita senyumkan kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW yang dinantikan syaratnya di besok hari kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi sebagai bentuk aksi nyata yang memang merupakan tugas dari calon guru penggerak, dan kebetulan di sekolah kita memiliki satu calon guru penggerak yaitu Bu Mulika. Dalam aksi nyata ini memang CDP diminta untuk mendefinisikan terkait dengan budaya positif. Yang jadi pertanyaan adalah apa itu budaya positif? Apakah ada budaya yang tidak positif? Nah, kalau dibedakan ada budaya positif dan yang lain, tentu ini hal yang menarik untuk nanti kita ikuti secara cermat apa yang menjadi dasar pemikiran Bu Mulika menuliskan ini. Harapan saya Bapak Ibu, kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, pengalaman dari apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mulika. Tentunya tidak lain ini adalah bermuara terhadap pembelajaran kita di kelas, ya, terutama kelas 10 sebagai kelas yang menggunakan kurikulum Merdeka sebagai patokan pembelajaran. Bukan berarti untuk kelas 11 dan 12 budaya positif ini tidak penting, sama pentingnya. Hanya kebetulan untuk tahun ini kita baru melaksanakan kurikulum Merdeka di kelas 10. Besar harapan kami nanti Bapak Ibu bisa mengikuti sampai dengan tuntas, sampai dengan selesai, jika kita sekali lagi bisa menerapkan apa yang kita peroleh hari ini di kelas untuk menciptakan budaya-budaya positif di kelas, sehingga nanti anak kita akan menjadi anak-anak yang lebih berkarakter, lebih bermartabat dan lebih berbudaya. Kiranya hanya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mulika selaku diseminator, Bapak Ibu guru selaku peserta kegiatan diseminasi. Selamat mengikuti diseminasi hingga akhir. Semoga bawa manfaat untuk kita semua. Tidak lupa jika ada apa yang kami sampaikan ini kurang berkenan di hati panjenengan semua, tentu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ketua Sakmas PDP yang telah memberikan sambutannya. Melangkah acara ketiga yaitu pemaparan materi oleh Ibu Mulika SPD. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak panjenengan semuanya sudah meluangkan waktunya di sini. Walaupun ini seharusnya kakak-kakak itu Bapak Ibu bisa istirahat tapi saya sekali lagi dari hati yang terdalam mohon maaf dan terima kasih banyak karena panjenengan sudah meluangkan waktunya di sini untuk mengikuti kegiatan yang merupakan tugas saya di pendidikan guru penggerak, yaitu saya melakukan diseminasi modul 1.4. Modul 1.4 ini merupakan modul terakhir dari modul 1 di pendidikan guru penggerak. Dan ini ada tugas untuk membuat aksi nyata, dan di dalam aksi nyata itu CDP ditugaskan untuk membuat diseminasi terkait budaya positif. Jadi di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan ke dalam ini adalah Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Mijen terkait dengan budaya positif. Makanya nih Bapak Ibu, mohon maaf ini nanti kira-kira kalau saya aja senam kira-kira waktunya mencukupi apa enggak Bapak Ibu? Misalkan nanti tadi di undangan itu kan jam 2, misalkan lebih sedikit bagaimana Bapak Ibu? Apa-apa nih? Ada yang sama di WA Darulipun. Gitu, kemo, misalkan ada janjian, misalkan nanti lebih seperempat jam, nggak apa-apa nih, Pak Ibu, jadi nggak apa-apa nih, Pak Awal, nggak apa-apa nih, nggak ada malam Sabtu malam Mingguan gitu, Prima, iya, Pak Ibu, supaya kita lebih bersemangat lagi, SMA Negeri 1 Mijen bersatu kita. Ayo Bapak Ibu, itu program sekolah kita, ya sekadar kita itu tanpa tidak menyadari, ternyata oh iya ternyata kok nggak hafal ya, ternyata gitu. Saya juga sekadar visi SMA kita saja bagaimana Bapak Ibu? itu mungkin apa itu nanti kedepannya yang bisa kita perbaiki, setidaknya kita sebagai guru di SMA Negeri 1 Mijen hafal dan paham apa itu visi SMA Negeri 1 Mijen, karena juga slogan SMA Negeri 1 Mijen. Saya nanti ketika saya memberikan instruksi Bapak Ibu bisa mengikuti instruksi saya nih Bapak Ibu. SMA Negeri 1 Mijen bersatu kita kuat, bersama kita sambil tangannya begini nih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu Purwokarturi semuanya berdiri pasrah, semoga sama belajar. Biasa saja belajar pasang dan ya Bapak Ibu bersama-sama SMA Negeri 1 Mijen bersatu kita kuat. Bapak Ibu supaya kita refresh, kita senang-senang Bapak Ibu. Senam timuin itu anak-anak TK sudah paham Bapak Ibu, SD SMP SMA sudah bisa Bapak Ibu juga biar lebih paham lagi gitu Bapak Ibu supaya kita tidak ngantuk. Mari kita senam timuin bersama-sama. Datang semoga Bapak Ibu mengambil tempat. Kalau saya rasa tempatnya di ini meja kursi nanti tidak kurang leluasa, bisa di sela-sela ada yang meja. Oke, titik bisa. Oke, saya sama sekali dibantu titik. Saya juga bisa sangat belajar.
judulnya atau dari katanya ini adalah budaya positif. Berarti ada dua kata yaitu budaya dan positif. Budaya itu apa Bapak Ibu? Mungkin ada yang menjawab. Budaya, Pak ini bisa budaya. Mungkin Pak Dia dari sudut pandang agama, budaya itu apa Pak? Budaya. Kalau disambungkan menjadi apa Pak? Mungkin dari Bu Masrika selaku perwakilan dari Mapel Bahasa Indonesia bisa mendefinisikan gitu. Kalau bahasa Indonesia itu kan lebih mendefinisikannya lebih terperinci, mungkin dari segi istilah, dari segi bahasa dan seterusnya. Ya, budaya ada Bapak Ibu. Budaya itu berarti terkait dengan apa Bapak Ibu? Sikap dan perilaku. Dan sikap dan perilaku itu biasanya bagaimana? Turun temurun. Itu nih Bapak Ibu. Jadi bisa sikap atau perilaku yang turun temurun. Nah, positif itu berarti ke arah yang baik. Sehingga di sini budaya positif itu harapannya adalah apa Bapak Ibu? Dari apa yang saya sampaikan sudah dirangkum dari mana Bapak Ibu? Mungkin Pak Sam, monggo Pak Sam, dia budaya itu bukan sampai karena budaya. Oh ji, itu kalau Pak Sam itu di konteks apa nih Pak Sam? Budaya. Seni budaya itu mungkin ada seninya Pak di depannya, seni budaya. Tapi di sini kita ke budayanya. Budaya positif ini berarti nanti diharapkan di sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 1 Mijen, seluruh warga sekolah ini berarti kita selaku Bapak Ibu guru, kemudian siswa dan juga tenaga pendidikan yang lain bisa mewujudkan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Sebenarnya sudah baik budayanya, tapi mungkin ada pembaruan dan lain sebagainya. Apalagi kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka itu kalau sesuai dengan filosofi tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita, itu kita sebagai guru itu harus menuntun. Ya, jadi kita menuntun ini maksudnya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada murid. Si A kamu harus begini, itu tidak bisa. Seperti kalau petani itu menanam padi, berarti petani itu bagaimana Bapak Ibu merawatnya? Dia panggil Bapak Ibu dengan memberikan pupuk, dengan merawat padi itu supaya padi itu bisa tumbuh dan berkembang menjadi baik. Nah, tugas kita sebagai guru yang di sini notabene adalah sebagai pengajar sekaligus pendidik, maka kita harus mampu menuntun peserta didik atau murid sesuai dengan kodratnya. Nah, kodrat di sini nanti kita mengenal ada dua kodrat Bapak Ibu, kodrat alam dan kodrat zaman. Ini juga saya baru paham setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Kodrat alam dan kodrat zamannya. Murid pada sekarang itu beda dengan kita. Dia panggil Bapak Ibu. Laras itu berarti alamnya sudah beda, zamannya juga sudah beda. Berarti kita harus menyesuaikan sebagai seorang guru, harus menyesuaikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman dari peserta didik itu, supaya peserta didik itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Artinya tujuan dari pendidikan tercapai sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Tujuan kita di sini mendidik peserta didik itu setelah lulus dari sini nanti bisa menjadi bagian dari masyarakat. Begitu nih Bapak Ibu nih. Kalau selanjutnya, dan ini sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk belajar bersama dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di SMA Negeri 1 Mijen. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini semuanya hebat. Ini nanti yang ini konsep utama budaya positif. Ini nanti ada 7 yang terkait dengan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi di sini ada perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan bagian dari terwujudnya budaya positif. Kemudian yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Yang keempat
ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu tanya deh, segitiga restitusi itu apa nih Bapak Ibu? Karena setahu kita segitiga itu ya sama kaki, sama sisi, atau di Bapak Ibu. Dari sini ada segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu sebenarnya? Nanti akan saya jelaskan ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ini yang pertama terkait dengan perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu sebelum lebih lanjut, di sini ada kegiatan. Bapak Ibu nanti bisa berpasangan dengan sebelahnya. Ini ada kegiatan. Bapak Ibu nanti ada yang menjadi misalkan ini Bu Lastri sama Bu Lana, berarti Bu Lastri itu yang A dan Bu Lana yang B. Yang A itu nanti memegang secari kertas kecil, atau kalau tidak ada kertasnya tidak apa-apa. Yang A itu nanti menggenggam tangan, terus yang B nanti berusaha untuk membuka genggaman tangan itu. Ya. Nah ini nanti yang berhubungan dengan perubahan paradigma belajar. Di sini tidak harus meneruskan, yang B itu nanti bisa membuka kepala tangan apa tidak. Monggo bisa dipraktikkan terlebih dahulu. Bisa berpasangan, belajar sama pasang bahasa kajian ya Bu ya. Yang satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha untuk membuka kepala tangan. Jadi itu aja di sebelahnya. Berusaha untuk membuka kepala tangan. Pokoknya intinya yang B itu berusaha membuka. Ya itu nanti ada selanjutnya. Intinya kan yang menjadi kontrol itu kan yang memegang apa yang mengepalkan tangan dia kan Bapak Ibu. Kalau yang mengepalkan tangan itu tidak mau membuka kan tidak akan terbuka. Kalau sampai diapakan itu kan tidak mungkin akan terbuka. Dia kan Bapak Ibu. Kalau sampai digigit sampai disakitan mungkin akan bisa mau membuka kepala tangannya. Dua-duanya boleh atau satu tangan mengepal boleh. Monggo Bapak Ibu. Dengan cara dia mau diapakan terserah. Apakah bisa membuka bisa membuka yang ya bisa membuka kepala tangan bersama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya ini ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Mungkin Bapak Ibu demonstrasi tadi bisa membuka kepala tangannya ya. Ya ambil satu jari berarti menggunakan teknik tertentu. Ya. Terus yang nomor 2, apakah Anda atau B menutup tangan Anda? Tadi ada yang tidak bisa dibuka Bapak Ibu, Bu Mira bisa? Tidak bisa. Terus mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup tangan kepala Anda? Kenapa Bapak tadi tetap menutup kepala tangan Anda itu kenapa sampai tidak bisa dibuka sama Bu Mira? Apakah karena kita sakit bonusnya? Kenapa kepala tangan Anda itu dengan tadi
Bapak Ibu yang mengepal, ya kan Bapak Ibu? Iya, berarti kan kontrol itu ada pada diri Bapak Ibu sendiri, ya. Kalau Bapak Ibu tidak mengontrol untuk membuka tangan, tangan itu tidak akan apa Bapak Ibu terbuka, kecuali kalau disuami itu sakit-sakitnya. Ya, baru membuka. Ya, saya rasa ini yang apa ini Bu Sarah, Bu Aflaha, Bu Ija, Bu Ratna itu paham di tengah ini. Karena sering buka. Berarti di sini jawaban yang nomor 3 berarti yang mengepal tangan itu ada yang memegang kendali. Itu ya Bapak Ibu ya. Walaupun itu apa itu yang berusaha dengan segala cara untuk membuka genggaman tangan dari si A. Itu kalau si A itu tidak apa itu mengizinkan untuk membuka, maka akan apa Bapak Ibu sulit terbuka. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Nah, jadi ini Bapak Ibu perubahan paradigma belajar yang awalnya itu stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Jadi di sini kita sebagai pendidik kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada peserta didik, kepada murid. Nah, kamu harus menjadi seperti ini, itu tidak bisa. Kenapa? Karena peserta didik seperti yang saya sampaikan di awal, dia mempunyai kontrol diri, dia mempunyai kekuatan, ya, dia mempunyai karakter tersendiri. Sehingga kita sebagai pendidik kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid. Kita hanya mampu apa Bapak Ibu? Menuntun itu tadi, bagaimana kita menuntun peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Kita tidak bisa mengubah atau memaksakan kehendak kita kepada peserta didik. Ini yang dimaksud seperti apa ini perubahan paradigma belajar dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Sehingga di kurikulum Merdeka ini diharapkan kita sebagai seorang pendidik bisa merubah paradigma belajar kita menjadi dari stimulus respon menjadi apa Bapak Ibu pendekatan teori kontrol. Nanti nih Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan? Ya aja nih saya lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu ini perbedaan antara stimulus respon gitu Bapak Ibu dan teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau di paradigma untuk yang menggunakan stimulus respon. Tapi yang menggunakan teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, yang bisa mengontrol diri saya ya saya sendiri. Iya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah dari perubahan paradigma belajar, selanjutnya kita menuju ke disiplin positif seperti yang saya sampaikan di awal bahwa disiplin positif itu merupakan bagian dari terwujudnya budaya positif. Dan ini nanti berdasarkan teori kontrol pilihan dari Dr. William Glasser. Beliau akan mengungkapkan ada 4 konsep di sini sehingga nanti ini bisa dijabarkan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini nanti akan diturunkan menjadi makna disiplin itu. Dan seterusnya nanti ada teori motivasi yang saling berhubungan dengan nilai kebajikan universal. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Jadi nanti Bapak Ibu panjenengan selama ini saya juga itu nanti posisinya di mana selama ini? Apakah posisinya itu sebagai penghukum? Apakah posisi kita selama ini itu sebagai teman untuk peserta didik? Apakah sebagai apa itu Bapak Ibu manajer dan seterusnya? Nanti kita bisa memposisikan diri kita apa yang baik untuk peserta didik. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Dan itu yang yang harus kita perhatikan dari peserta didik kita. Di mana ini ada apa ini untuk bertahan hidup yang pertama kebutuhan untuk penguasaan dan seterusnya. Ini nanti menjadi satu kesatuan dan saling berhubungan dalam mewujudkan disiplin positif dengan mewujudkan budaya positif. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ingin tanya, apa itu makna disiplin? Disiplin itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Kalau kita mendengar kata disiplin itu biasanya terkait dengan apa? Mungkin Anda aturan, kira aturan tata tertib, mungkin usaha. Kalau kita bicara mendengar kata disiplin itu terkait dengan apa Bu? Aturan tata tertib. Aturan tata tertib, ya. Nah, itu yang selama ini membudidaya pada budaya kita. Nah, sebenarnya di sini disiplin itu dari kata disiplina yang artinya itu belajar, ya. Terus
sebenarnya belajar kontrol diri, belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Jadi kita belajar bagaimana kita mengontrol diri kita dengan tercapai tujuan mulia. Nah, tujuan mulia itu adalah nilai-nilai yang kita hargai. Itu nanti ada lanjutannya Bapak Ibu di nilai-nilai kebajikan. Nah, namun dalam budaya kita itu makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tadi sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata tertib. Padahal kata disiplin itu apa itu kalau kita lihat dari segi bahasa itu artinya kita belajar, ya, belajar mengontrol diri sebenarnya itu. Sehingga harapannya nanti kita bisa menggali potensi kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan atau tujuan mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, nilai kebajikan itu banyak sekali, ya. Nah, tapi di sini karena kita di kurikulum Merdeka, harapannya akan terbentuk profil pelajar Pancasila, sehingga di sini nilai kebajikan yang ingin dicapai itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini nanti harapan dari kurikulum Merdeka. Kemudian teori motivasi, ini ada teori motivasi perilaku dari manusia, itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu merupakan motivasi eksternal dari luar, Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, misalkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, berarti itu kan mengharapkan sesuatu, ya kan Bapak Ibu. Karena mengharapkan sesuatu maka akan melakukan sesuatu supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Ini juga masih motivasi eksternal. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal yang ada pada diri kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Terus dari Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaan dari 3 kata ini? Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu apa Bapak Ibu? Sesuatu yang tidak terencana. Misalkan Bu Titik ketika tiket atau mungkin Bapak Ibu yang lain pada saat tiket melihat anak itu tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Misalkan bentuk celananya celana pensil. Nah, kemudian dari Bu Titik atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang bertugas itu akan apa Bapak Ibu? Menegur nih Bapak Ibu. Nah, itu terencana apa tidak Bapak Ibu? Tidak terencana, kan kita tidak tahu. Nah, dari itu mungkin nanti diberikan hukuman atau sanksi. Nah, itu kan tidak terencana. Jadi tidak ada perencanaan sebelumnya. Nah, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati oleh murid dan guru, tetapi pengaruhnya jangka pendek dan guru selalu memonitor muridnya. Contohnya konsekuensi itu misalkan anak tidak mengikuti ulangan, maka sebelum diadakan ulangan maka ada kesepakatan awal, konsekuensi awal. Jika anak tidak mengikuti ulangan maka harus apa Bapak Ibu biasanya kalau panduan? Iya, ulangan siswa. Misalkan ada lagi anak tidak mengumpulkan tugas, dikasih kesempatan 1 kali, 2 kali, artinya mungkin Bapak Ibu memberikan konsekuensi. Jika kamu tidak mengerjakan tugas ini dalam waktu yang sudah saya tentukan, berarti kamu harus mengerjakan tugas ini. Misalkan bagaimana Bapak Ibu 3 kali atau berapa kali. Jadi itu sudah terencana. Atau Bapak Ibu bisa dipahami antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin di sini bisa dilihat. Nah, ini Bapak Ibu nanti dari sini mungkin bisa membedakan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman menurut panjenengan? Konsekuensi atau hukuman sudah kita lihat. Hukuman gitu Bapak Ibu. Nah, ini termasuk hukuman karena di sini menyuruh anak untuk mencatat 100 kali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Ya, coba kita lihat. Hukuman gitu sih Bapak Ibu. Terus murid diminta untuk push up 15 kali. Ya, hukuman gitu. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Nah, ini kan sudah direncanakan di Bapak Ibu ya. Terus membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Kemudian itu murid disuruh untuk mengenakan sepatu
seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman lagi. Ini kayaknya konteksnya keliru nih, Bapak Ibu. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharusnya dilepasin, ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena kurang 20 menit. Konsekuensi ternyata saya kemarin juga salah di sini Bapak Ibu. Pada saat saya menjawab saya tulis hukuman, tapi ternyata jawabannya konsekuensi. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu cenderung di anak itu menyakitkan hati anak. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi di sini konsekuensi itu tidak seperti hukum. Karena hukuman itu menyakitkan hati anak dan mungkin anak itu nanti bisa Bapak Ibu dendam gitu. Ya. Terus mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, paksaan akan membenci kedisiplinan. Ini apabila kita itu menerapkan hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu ini anak merasa berjalan berjangka waktu yang pendek, anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus lonjakan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dan seterusnya. Jadi ini kita bandingkan dulu di Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan terakhir tadi adalah restitusi. Mungkin nanti Bapak Ibu apa itu sesuai atau cocok dengan yang mana untuk diterapkan ke anak ketika anak itu melanggar atau melakukan suatu kesalahan. Dan sekarang kita kaitkan dengan hukuman dan penghargaan. Sebenarnya hukuman dan penghargaan itu sama Pak Bapak Ibu. Bedanya di kontak. Sarodan. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau penghargaan itu menyenangkan. Iya. Kalau hukuman itu menyakitkan, kalau penghargaan itu menyenangkan. Tetapi saya tanya lagi ke arah depannya, penghargaan itu bagaimana? Apakah penghargaan itu nanti bisa mendorong siswa untuk arah yang lebih baik atau tidak? Kalau penghargaan itu, kalau misalkan penghargaan itu dihentikan, apakah nanti kedepannya siswa akan melakukan hal yang baik? Efeknya maksudnya dalam jangka panjang, apakah dalam jangka pendek kalau kita memberikan penghargaan kepada murid kita? Oh, tergantung siswanya gitu. Nah ini Bapak Ibu, kalau saya kemarin mengcopy paste dari modul itu ternyata hukuman dan penghargaan itu memang tadi di awal hukuman itu menyakitkan, kalau penghargaan itu tidak. Tetapi sebenarnya penghargaan ini itu nanti malah justru membuat anak itu menjadi kurang motivasi. Kita lihat Bapak Ibu dari yang pertama ini. Nah, penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kita lihat jangka pendeknya bagaimana Bapak Ibu kalau kita memberikan penghargaan. Terima kasih. Mungkin Pak Samidi. Ini sebenarnya sesuatu yang cukup rumit secara dalam praktiknya ya. Cukup rumit. Karena sebenarnya apapun istilahnya, hukuman, penghargaan ini asalkan proporsional itu tidak apa-apa. Asalkan proporsional dan memang tidak berlebihan semuanya. Artinya dari anak melakukan apa patut kita hargai gitu. Dan kalau memang harus ada konsekuensi apa, kalau memang hukuman di sini diharamkan ya, itu konsekuensinya apa, itu tidak apa-apa. Misalnya gitu, asalkan konsekuensi proporsional tidak apa-apa. Jadi berarti dari sudut pandangnya akan gimana? Ya seperti itu Bapak Ibu, kita melihat hukuman dan penghargaan itu dari sudut pandang. Tetapi kalau di modul 1.4 atau budaya positif itu sebenarnya hukuman dan penghargaan itu hampir sama Bapak Ibu. Begini, kalau kita memberikan penghargaan ke anak, mungkin ketika anak kita melakukan ulangan, kita menjadikan anak-anak nanti yang dapat nilai paling bagus akan saya berikan hadiah seperti itu. Nah, maka anak itu cenderung akan apa Bapak Ibu? Cenderung akan mungkin kira cenderung akan apa? Ya, melakukan segala cara untuk memperoleh penghargaan. Nah, itu kan efeknya ke depannya kurang bagus bagi anak. Malah justru penghargaan itu nanti akan menurunkan motivasi. Ini Bapak Ibu, ini menjadi tidak efektif. Sekalian penghargaan itu menghukum anak, ya, karena
adanya penghargaan itu, maka anak akan berlomba-lomba untuk untuk memperoleh penghargaan itu, dan efeknya bagi siswa murid itu kurang bagus. Apabila kita tidak memberikan penghargaan, maka murid akan bagaimana? Apakah akan melakukan hal yang sesuai kita harapkan? Tidak, ya, kebanyakan tidak. Nah itu Bapak Ibu, kita di apa yang modul dia positif ini, dari apa yang saya tangkap kemarin dari fasilitator dan instruktur, ketika kita mau memberikan apa itu istilahnya reward ke anak, kita bisa menggunakan apresiasi. Jadi kita tidak harus memberikan apa penghargaan. Seperti ranking di Bapak Ibu, ya. Misalkan anak apa itu, misalkan saya yang pernah saya alami, misalkan dari kelas SMP SMA mungkin masuknya tidak besar terus. Ketika saya tidak bisa mencapai tidak besar, di bawah tidak besar, maka saya akan sangat kecewa sekali. Dan itu Bapak Ibu yang apa ini terkait dengan penghargaan. Mungkin nanti Bapak Ibu punya pandangan sendiri, itu kan terkait dengan sudut pandang kita seperti itu. Jadi alangkah sebaiknya kita memberikan apresiasi kepada anak yang apa itu bisa mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Nah, tentu Bapak Ibu ini bisa ditangkap ini. Ini macam ini sebenarnya yang mau tanya Bu Ade. Oh iya. Oh iya. Begini, tapi kan penghargaan mendukung anak juga. Tapi belakangan kok ada apresiasi ini bedanya. Bapak Ibu ketika misalkan ada salah satu anak bisa menjawab apa itu, misalkan kita memberikan pertanyaan kepada anak, siapa yang bisa menjawab, misalkan aja murid ini Pak Jen, misalkan oh iya Jen bagaimana, dan akhirnya bisa menjawab benar, maka oke anak kita berikan apresiasi, mari kita bertepuk tangan seperti itu juga bisa Pak. Ini maksudnya apresiasi ke arah situ, jadi kita tidak memberikan penghargaan atau hadiah dalam hal ini. Nggak sama. Kemarin penangkapan saya dari ruang kolaborasi nggak terbang. Karena apresiasi itu sendiri dari literasi lain itu merupakan bagian dari penghargaan atau reward. Nggak tahu dia Pak, itu lebih umum dia Pak, apresiasi itu dia Pak. Apresiasi. Oh lebih khusus. Terima kasih Pak masukannya Pak. Ini kemarin yang saya dapat seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Tapi yang restitusi katanya kok. Oke, sudah ini Pak selanjutnya. Ya, nah ini Bapak Ibu, tadi kita sudah membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tadi seperti ini, konsekuensi seperti ini. Sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi sebenarnya? Nah, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini Bapak Ibu ketika ada anak yang salah atau melakukan pelanggaran, di sini kita tidak harus langsung menghukum. Misalkan anak tidak pakai sepatu sesuai dengan tata tertib. Kenapa kamu pakai sepatu berwarna hitam? Misalkan pada hari Senin. Sudah sekarang lepas kamu bawa sepatu hitam apa enggak? Enggak Bu. Berarti kamu satu hari nggak usah pakai sepatu kalau kamu tidak bisa mendapatkan sepatu hitam. Itu berarti kita akan memberikan hukuman. Iya kalau Bapak Ibu. Itu mungkin ada beberapa murid itu apa itu menyakitkan. Ya kalau Bapak Ibu. Nah, mungkin ada juga yang beberapa karakter tadi karena sensitif, akhirnya bagaimana Bapak Ibu? Tidak benci, mungkin ada titik apa itu berudah saja serasa titik kok gala kayak gala, mungkin ada seperti itu. Bapak Ibu kayaknya yang titik namakan jembatan kencing, jembatan apa ya? Titik ini titik menatakan ya seperti itu. Titik ini mau titik motor tak besi, mungkin ada seperti itu karena itu adalah kebenaran. Nah, di sini Bapak Ibu ada restitusi. Ketika anak berbuat salah, kita tidak langsung memberikan hukuman. Nah, kita di sini mencari solusi masalah secara bersama-sama dengan anak. Mungkin bisa menanyakan dengan anak. Kenapa kok kamu tidak memakai sepatu? Iya. Iya. Mungkin yang praktek di lapangan itu malah lebih paham ya. Daripada yang teori-teori seperti ini. Nah, pertama itu kita menanyakan, ini berdasarkan pemahaman Ibu Titik kemudian kita mencari solusi bersama dengan anak. Nah, ini dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ini lain lagi.
kita dengan anak berkolaborasi mencari solusinya apa, kemudian tindakan yang mau dilakukan apa supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu restitusi Bapak Ibu. Bisa dibedakan di Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sakit menerima apa yang saya jelaskan di Bapak Ibu Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak menebus kesalahan, kita ajak anak-anak untuk belajar dari kesalahannya apa, kita ajak berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut, kemudian tindakan ke depannya itu apa yang mau dilakukan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian di restitusi ini tawaran Bapak Ibu, kita menawarkan misalkan solusi yang ingin kami lakukan ke depannya apa supaya kamu bisa lebih baik lagi. Itu kan kita menawarkan gitu Bapak Ibu. Jadi restitusi ini sistemnya tawaran, jadi tidak memaksa. Kalau hukuman kan lebih memaksa gitu Bapak Ibu ya. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang biasa ditinggalkan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita lebih ke tadi karakter anak tadi bukan tindakan. Kalau menghukum rata-rata lebih ke tindakan gitu Bapak Ibu. Terus restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi untuk memecahkan masalah itu apa? Restitusi memberikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin ini Bapak Ibu restitusi. Pada saat kita ingin melakukan restitusi, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apakah peraturan kelas Bapak Ibu? Apakah sama apa tidak? Sama apa tidak antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Tidak ya. Keyakinan peraturan kelas itu merupakan bagian dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih umum. Nah ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu kok kita harus memakai helm? Ya biar selamat. Selamat itu merupakan keyakinan yang kita yakini dengan memakai helm maka kita nanti akan selamat. Itu adalah keyakinan. Dan itu nanti bisa diterapkan di kelas. Tapi enggak pakai ini, enggak pakai anak-anak harus pakai helm ini, mungkin tidak kalau untuk di kelas. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Karena apa Bapak Ibu? Itu kesehatan, itu keyakinannya yang kita yakini. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Itu kenapa Bapak Ibu? Keyakinan kita apa? Kita harus datang tepat waktu ketika kita berangkat kerja, tanggung jawab. Itu adalah keyakinan. Jadi peraturan itu adalah bagian dari keyakinan. Keyakinan itu berarti bersifat lebih umum. Nah ini Bapak Ibu ada dua A dan B. Menurut panjenengan yang merupakan keyakinan kelas itu yang A apa B Bapak Ibu? Ini ada apa ini? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Dan yang B ini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang A atau yang B Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas? Yang A, yang B, yang apa Bapak Ibu? A. Kenapa titik kok yang A? Mungkin ada yang B. Siapa yang menjawab yang B? Keyakinan kelas milik kita ada keyakinan. Ini ternyata Bapak Ibu. Jadi ini bisa diterapkan di kelas. Jadi kita ingin menerapkan keyakinan kelas, maka kita harus bersama-sama dulu membuat kesepakatan kelas. Yang apa yang itu Bapak Ibu? Yang A tadi begini jawabnya karena senang yang A. Mungkin yang lain Pak Awal yang B karena senang yang B nonton dewan. Tadi di awal kalau keyakinan kelas itu kan bersifat lebih umum ya Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas itu nanti kita bisa rincikan menjadi beberapa peraturan kelas. Misalkan yang pertama datang ke satu mengucapkan salam itu bisa kita jabarkan lagi apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Kalau yang B kami guru dan murid yang saling menyayangi bisa dijabarkan lagi? Bisa. Nah ini merupakan keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar itu bisa dijabarkan lagi. Bagaimana toh kegiatan di kelas supaya bisa menggugah semangat? Nah itu merupakan keyakinan kelas. Bisa ditangkap di Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu itu ketika kita mengajar kita bisa menerapkan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan kelas dan peraturan di kelas. Nah Bapak Ibu nanti bisa
besok bisa Bapak Ibu terapkan barangkali apa yang menerapkan kesepakatan kelas. Coba Bapak Ibu ini yang pertama, selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini termasuk keyakinan atau peraturan? Oh ini kemudian keyakinan kelasnya berarti apa Bapak Ibu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelas kita ya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit berarti keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain dan ada komitmen terus datang tepat waktu. Terus dilarang melakukan kekerasan berarti terkait dengan apa Bapak Ibu? Ya ini keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba berarti keyakinan kelasnya kesehatan. Ya ini berganti atau bergiliran menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker berarti kesehatan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor itu termasuk keselamatan dan keamanan. Ini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi dari keyakinan kelas yang bersifat umum nanti bisa kita jabarkan ke yang lebih khusus menjadi peraturan kelas. Tapi diterima nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lingkarannya dari peraturan kelas akan apa ini bagian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti didukung oleh lingkungan positif guna terwujudnya budaya positif. Nah ini Bapak Ibu saja kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mengajar yang kita hadapi adalah murid itu adalah manusia ya Bapak Ibu. Dan manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Maka kita harus menerapkan itu ke murid-murid kita itu juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana nanti kita bisa mengaplikasikan langsung ke anak. Kemudian penguasaan, adanya kebebasan dan kesenangan, dan yang terakhir adalah bisa bertahan hidup. Yang pertama maksudnya yang bertahan hidup. Nah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Nanti Bapak Ibu bisa apa itu merefleksi diri Bapak Ibu saya posisinya di mana. Terus membuat orang merasa bersalah, teman, apakah pemantau, apakah manajer ya. Misalkan penghukum, ini ada guru berkata, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya. Saya suka pakai nilai 0. Ya, itu namanya posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, tapi di bagian penghukum. Ada yang dihitung ada yang. Terus membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, tapi kenapa kok kamu masih melakukannya? Itu kan membuat murid merasa apa Bapak Ibu bersalah gitu. Nah, terus sebagai teman, ayah Nana lakukan demi ibu. Itu adalah istilahnya menganggap murid itu sebagai teman, gitu Bapak Ibu. Kemudian pemantau, ya. Kita memantau, kita menanyakan anak, apa peraturannya Nana? Nah, itu namanya pemantau. Kemudian manajer. Nah, ini manajer Bapak Ibu. Tingkatannya sudah apa itu di atas gitu Bapak Ibu. Apa yang kamu yakini ketika anak juga salah? Apa yang kamu yakini? Apakah yang kamu lakukan ini sudah benar? Nah, seperti itu. Itu kita sebagai apa Bapak Ibu? Manajer. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya ikut sedikit ya. Soalnya apa yang dijelaskan itu harus tersampaikan Bapak Ibu aturannya. Monggo Bapak Ibu, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi kontrol dulu sebagai apa Bapak Ibu? Saya sangat kecewa sekali terhadap kamu. Berarti sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu masih saja melakukan hal ini? Nah, sehingga murid akan merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini berarti posisi kontrol pada apa Bapak Ibu? Sama. Penghukum. Terus ayolah lakukan demi ibu atau bapak sendiri teman. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker tantangan dari ini? Berarti apa Bapak Ibu? Pemantau. Kita sebagai pemantau atau koordinator, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini tadi jelas apa Bapak Ibu? Manajer. Jadi menanyakan ke anak supaya anak itu bisa mencari solusi atau jawaban dari permasalahan
Jadi kita bisa tahu posisi kita sekarang sebagai apa. Oh, calon. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita tadi sudah memahami apa itu keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol. Selanjutnya bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi itu di kelas. Langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah validasi kebutuhan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu begini anak Bapak Ibu. Ketika ada anak yang merasa gagal karena berbuat salah, maka kita harus sama Bapak Ibu. Kita harus meyakinkan dia supaya dia itu positif terhadap dirinya. Jadi dia tidak akan merasa bersalah terus. Mungkin bisa ditanyakan, berbuat salah itu dalam yang manusiawi. Saya juga pernah berbuat salah. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi supaya anak itu yang melakukan kesalahan itu tidak merasa terus dia merasa bersalah terus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Yang pada dasarnya setiap kegiatan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Misalkan menanyakan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kegiatan itu, apa melakukan kesalahan itu. Nah, ini adalah validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang diyakini oleh anak itu sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Misalkan apa nilai yang kita percaya di sekolah atau sekolah di kelas atau sekolah kita. Ngapain Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu dari ini segitiga restitusi? Pertanyaannya, apakah ini bisa dibagi? Bisa Bapak, nanti saya bagi. Bapak Ibu sebentar nanti saya ingin menunjukkan video sebentar, mohon maaf menyita waktunya lagi. Anak tersebut latihan dan hadir. Di awal pembelajaran saya melakukan persepsi. Dari hasil persepsi tersebut didapatkan 1 orang murid yang tidak ada di ruang kelas, tetapi pada saat jam pelajaran sebelumnya, yaitu jam pelajaran matematika wajib, anak tersebut ada dan hadir di ruang kelas. Sebut saja namanya adalah Alvin. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung kurang lebih 25 menit, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kelas, dan setelah saya mempersilakan masuk, ternyata yang masuk adalah Alfi yang merupakan murid yang tidak ada di ruang kelas pada saat saya melakukan persepsi. Pada kesempatan awal kegiatan pembelajaran sebagai
diaplikasikan ke murid atau peserta didik kita supaya bisa terwujud budaya positif di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, saya sudah membagikan link Google Form, link persepsi yang ada di grup. Monggo silakan Bapak Ibu isi seluang panjenengan mau. Pertanyaannya diisi apa pemahaman jenengan? Kayaknya ada 3 pertanyaan kalau tidak salah. Seluang jenengan enggak malam minggu bisa, sore bisa, Sabtu bisa. Terakhirnya minggu saja Pak. Minggu sontar juga. Jawabannya itu sesuai penangkapan jenengan. Terima kasih Bapak Ibu, diseminasi dari saya cukupkan sekian. Ini ada pertanyaan dari panjenengan. Ada pertanyaan dari Pak Ibu berikut. Nanti materi akan saya share ya, Pak Ibu. Yang lain bisa bermanfaat panjenengan semuanya. Terima kasih saya juga Pak Ibu, saya hanya mampu memberikan sebuah seperti itu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, bahkan ini sudah lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rangkaian tahapan dari aksi nyata yang terakhir atau yang ketiga adalah refleksi, di mana di sini saya melakukan refleksi, yaitu yang pertama dari hasil penerapan aksi nyata, yaitu melalui penerapan budaya positif mampu yang pertama adalah meningkatkan disiplin positif murid di kelas dan sekolah. Yang kedua, membangun kolaborasi di antara rekan guru dalam mewujudkan budaya positif. Yang ketiga, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila dan semangat merdeka belajar. Dan yang keempat, melalui perubahan paradigma belajar, keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam mewujudkan budaya positif, mampu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab murid untuk berubah ke arah yang lebih baik, serta yang kelima, merubah posisi kontrol guru menjadi manajer bagi muridnya. Untuk tindak lanjut dari penerapan aksi nyata ini, yaitu berdasarkan rangkaian kegiatan aksi nyata yang telah saya laksanakan, maka tindak lanjut ke depannya yaitu yang pertama, saya akan lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat. Dan yang ketiga, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat, komunitas praktisi yang ada di sekolah maupun yang ada di kabupaten. Demikian tadi pemaparan tugas 1.4.A.9 aksi nyata budaya positif yang sudah saya sampaikan dan tentunya aksi nyata yang sudah saya lakukan. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Nusantara. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru hebat.